Halo guys, balik lagi bersama gue Mimin di channel Lagi Pengen Bacot. Pada kesempatan kali ini, Mimin ingin membahas tentang pengaruh anime Naruto terhadap tindak kekerasan remaja. Namun, sebelum Mimin membahasnya lebih jauh, Mimin ingin ngebahas dulu nih tentang anime. Kata anime berasal dari kata animation, atau dalam pelafalan Jepangnya disebut dengan animation, adalah istilah yang digunakan untuk mengacu kepada produksi anime Jepang. Anime sendiri memiliki 15 kategori nih guys, yaitu action, komedi, drama, fantasy, horror, erotika atau adult, psychological, romance, science fiction, adventure, slice of life, ecchi, supernatural, misteri, dan mecha. Karena pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang pengaruh anime Naruto terhadap tindak kekerasan remaja, maka saya akan masuk ke dalam kategori action. Naruto merupakan serial manga karya Masashi Kishimoto yang muncul pada Agustus 1997 pada komik one shot yang diterbitkan dalam edisi Akamaru Jump dan berkembang menjadi Naruto yang kita kenal saat ini guys pada tahun 1999. Manga Naruto pertama kali diterbitkan di Jepang oleh Shueisha dalam edisi ke-43 majalah Shonen Jump. Sedangkan di Indonesia sendiri, Naruto diterbitkan oleh Alex Media Komputindo. Karena kepopuleran Naruto menyaingi Dragon Ball karya Akira Toriyama, Naruto pun dibuatkan animenya oleh studio Pierrot dan Aniplex dan disiarkan perdana di Jepang oleh TV Tokyo pada 3 Oktober 2002. Anime Naruto kemudian disiarkan di Indonesia melalui Trans TV yang kemudian ditayangkan lebih lanjut oleh Global TV. Hanya saja guys, pada saat ini kita sudah tidak bisa menemukan film Naruto lagi di siaran TV Indonesia karena masuk dalam kategori anime yang dilarang oleh KPI untuk ditayangkan di Indonesia. Menurut KPI, berdasarkan survei yang dilakukan dari tahun 2012 hingga Maret 2013, menurut Komisioner KPI, Nina Armando, ada beberapa film yang masuk dalam kategori pelanggaran terhadap anak guys, yaitu jika tayangannya memunculkan adegan kekerasan, mistik, supranatural, serta seks. Karena Naruto memunculkan adegan kekerasan sehingga penayangannya pun dilarang di Indonesia. Dari peristiwa ini muncullah sebuah pertanyaan, apakah benar pengaruh anime Naruto berdampak terhadap tindak kekerasan remaja? Sebenarnya lebih berhak menjawab pertanyaan ini adalah pakar anime Naruto itu sendiri. Tapi karena saat ini saya belum menemukan artikel, skripsi, atau disertasi mengenai hal ini, saya mencoba untuk menjawab dengan melakukan riset kecil-kecilan. Membahas anime Naruto seperti kita menelaah sebuah video atau artikel. Jika kita tidak membaca atau menonton sampai habis, maka kesimpulan yang akan kita dapat pastinya keliru guys. Dan inilah yang menyebabkan misunderstanding. Menurut saya, tindakan KPI dalam menggolongkan Naruto ke dalam kategori kekerasan itu tidak salah. Karena hampir semua chapter dalam Naruto tidak luput dari aksi baku hantam. Hanya saja, jika dikaitkan dengan mempengaruhi terhadap tindak kekerasan remaja, saya kurang setuju. Menurut disertasi Brent Allison dari Universitas Georgia dengan judul Authenticity from Cartoon, US Japanese Animation Fandom Agency of Informal Culture Education, mengatakan penggemar anime lebih menyukai kekerasan yang memiliki alasan. Dengan kata lain, para otaku hanya sebagai penikmat, bukan pelaku. Hal ini saya definisikan sederhana sebagai berikut nih guys. Film Rainbow menceritakan tentang perang antara Amerika dengan Vietnam dan Rusia. Penggemar film ini banyak sekali. Bahkan filmnya selalu masuk box office. Pertanyaannya, apakah para penggemar film Rainbow jadi suka cari keributan dan perang? Pasti jawabannya enggak. Begitu juga dengan para otaku Naruto. Walau banyak adegan baku hantam, para otaku Naruto lebih cenderung menjauhi perkelahian. Bahkan sangat jauh dari sebutan abang jago. Mengacu kepada perkataan Mizuko Ito, kata otaku juga bisa dipakai kepada orang di luar Jepang atau yang disebut dengan gaijin yang menyukai tentang Japan pop culture, terutama anime dan manga. Hanya saja maknanya lebih mendekati kepada nerd atau geek
yang artinya orang aneh atau kutu buku. Lagi pula, nilai moral yang ingin disampaikan oleh Masashi Kishimoto bukan baku hantamnya, tapi nilai kerja keras, rela berkorban, setia kawan, dan tolong menolong. Kebijakannya telah dilakukan KPI terhadap Naruto. Saya tidak 100% menyatakan ketidaksetujuan karena banyak aspek yang dilihat oleh KPI dalam mengambil keputusan di luar pengetahuan saya, guys. Terutama masalah pengaruh bimbingan orang tua terhadap film-film yang ditonton oleh anak-anaknya. Oleh karena itu, saya berharap nih para otaku di luar sana untuk menebarkan perdamaian dan image positif agar kelanjutan anime di Ibu Pertiwi ini terus berlanjut serta tidak kalah dalam mewarnai dunia pertelevisian Indonesia yang saat ini didominasi oleh film-film telenovela yang kurang mendidik. Sekian pembahasan saya, see you next video or podcast. Jamatane.